Saya 3 itu sudah lebih besar. Jadi waktu tahun 65 itu jemaat di Soe mau adakan perjamuan kudus tanggal 26 September di gereja yang sekarang namanya Maranatha. Ya. Kalau dulu hanya dikenal dengan gereja Kota Soe karena hanya satu gereja. Di situ ada 2 pendeta, satu namanya Pak Manuain, satu namanya Pak Daniel. Pak Manuain itu tujuan kebaktian dalam bahasa Indonesia, Pak Daniel tujuan kebaktian dalam bahasa Timur daerah. Jadi untuk mau persiapkan perjamuan, itu awal-awal September dari pihak gereja dari anggur ke toko. Waktu itu di Soe toko yang ada tadi sekitar 4 atau 5 toko. Setelah dari pihak gereja cari anggur ke sana, ternyata stok anggurnya habis. Karena waktu itu bertepatan dengan Gestapo G30 SPPI. Jadi tahun 65 itu sama sekali tidak ada transportasi masuk ke Soe. Iya. Setelah dari pihak gereja tahu bahwa di toko tidak ada anggur, itu di gereja itu ada kelompok ibu-ibu yang punya persekutuan doa. Ketua persekutuan itu namanya Ibu Liuveto, anggotanya Ibu Manuai, Ibu Daniel, Ibu Sodale, Ibu Selan, Ibu Telam, terus ada beberapa ibu lagi 12 ibu. Jadi dari pihak gereja itu minta tolong ibu-ibu ini berdoa, bergumul, supaya bisa dapat petunjuk dari Tuhan, nanti tanggal 20 September mau perjamuan dapat anggurnya dari mana. Karena waktu itu di Soe juga tidak ada pohon anggur. Akhirnya mereka berdoa di rumahnya Ibu Liuveto sebagai ketua persekutuan doa. Iya. Setelah mereka berdoa di sana ada petunjuk dari Tuhan, katanya ke Kampung Aman, di situ ada mata air. Nah kebetulan mata air ini terletak di atas milik tanah bapak saya, jadi ini milik keluarga. Iya. Waktu itu mata air itu hanya kecil, dalamnya kurang lebih hanya setengah meter di atas tanah. Di sini itu rawa-rawa. Waktu itu yang ada tanaman itu hanya keladi, talas sama pisang. Iya. Jadi waktu itu bapak saya itu alirkan air dari sini pakai bambu. Itu dibuat pencoran sampai ke depan rumah tua tadi itu untuk konsumsi tetangga sama kita keluarga. Jadi waktu setelah ibu-ibu dapat petunjuk, itu kurang lebih sekitar tanggal 11 atau 12 September, itu mereka datang cari mata air ini. Begitu sampai depan rumah itu mereka lihat, datang waktu itu siang, kurang lebih sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Sampai depan rumah begitu lihat ada pencuran, mereka masuk ke rumah. Masuk ke rumah terus tanya ke bapak. Pencuran di depan itu mata airnya ada di mana? Ya bapak saya bilang itu ada di kebun. Dulu waktu itu masih istilah kebun hutan. Iya. Terus mereka cerita kenapa mereka datang. Karena setelah cari anggur di toko tidak ada. Setelah mereka berdoa ternyata ada petunjuk dari Tuhan, katanya di Kampung Aman juga ada mata air. Nah memang waktu itu satu-satunya mata air di Kampung Aman hanya ini. Akhirnya mereka minta izin supaya dibawa datang berdoa di sini. Setelah mereka minta izin, terus bapak antar mereka 12 ibu datang ke sini, terus kita anak-anak ikut. Waktu itu sampai di depan jalan itu bapak bilang sama anak-anak sudah boleh ikut masuk karena ibunya mau berdoa. Setelah mereka 12 sampai ke sini, terus bapak saya pulang. Itu kita lihat 12 ibu itu hanya berdiri keliling mata air itu sambil berdoa menyanyi sampai kurang lebih jam 6 sore dari siang. Setelah itu mereka pulang. Nanti besok pagi datang lagi. Tapi kalau pagi datang kita kurang tahu jam berapa. Karena biasa pagi setelah hari kita ibadat kurang lebih jam 5 pagi itu di saat kita buka pintu mau ambil air, mau bersih-bersih di depan rumah itu ibu-ibunya baru pulang dari sini. Nanti sore datang lagi kurang lebih jam 3-4 sore. Itu datang sama juga. Hanya berdiri keliling mata air, berdoa menyanyi sampai kurang lebih jam 7-8 malam. Jadi sehari 2 kali pagi sama sore. Itu berlangsung kurang lebih sekitar 2 minggu sampai dengan tanggal 26 September. Waktu itu di Soe tanggal 26 September perjamuannya subuh. Kurang lebih sekitar jam 2 pagi atau jam 3 siang. Jadi waktu itu bapak sama mama saya itu sudah berpergian perjamuan, sudah siap mau berangkat. Persiapannya mau berangkat kurang lebih setengah 1 subuh. Di saat buka pintu keluar sampai depan rumah, itu air pencuran dari sini di depan rumah itu udah bau aroma anggur. Jadi setelah bapak sama mama begitu cium ada bau aroma anggur, akhirnya masuk kembali dalam rumah kasih bangun kita anak-anak. Bilang, bangun, setiap hari kamu nonton ibu-ibu berdoa itu airnya sudah berubah jadi anggur. Akhirnya kita anak-anak bangun. Setelah kita bangun, keluar sampai depan rumah pun kita cium ada bau aroma anggur di pencuran air yang dari sini. Begitu. Setelah itu tidak lama kemudian 12 ibu itu keluar dari sini. Dalam keadaan tiap ibu itu bawa baskom apa pokok itu ditutup sama kain putih. Jadi mereka keluar sampai di depan jalan itu, terus mereka berangkat ke gereja. Setelah mereka berangkat, terus orang tua saya juga ikut ke gereja untuk perjamuan. Setelah mereka berangkat, kita anak-anak penasaran, ingin tahu air anggur itu seperti apa. Hanya waktu itu mau keluar masih terlalu gelap pagi, jadi kita tunggu. Kurang lebih sekitar jam 4 atau setengah 5, baru kita keluar ke pencuran, ingin tahu air anggurnya itu. Itu sampai di pencuran kita lihat air yang mengalir itu dalam keadaan warna ungu. Terus bawa aroma anggurnya keras sekali, terus yang namanya kita anak-anak penasaran, kita ambil, kita minum. Di saat kita minum, airnya rasa anggur, hanya tawar, tidak manis. Sudah setelah itu, yang namanya anak-anak kita bermain air, kurang lebih sampai sekitar setengah 6. Kakak perempuan saya bilang, ayo berhenti, kita masuk, suatu kita datang sama mama sudah marah, ini kita masuk.
Nanti sekitar jam 6, bapak sama mama pulang dari gereja. Sampai rumah, habis mereka berdoa dan sekian pertemuan, terus bapak saya itu tanya kata perempuan saya besar, sudah buat kopi. Karena saya bilang, buat kopi bagaimana? Memasak air anggur. Bapak saya bilang, ambil saja pakai masak, karena itu bukan racun, karena Tuhan yang berikan. Karena memang waktu itu tidak ada tempat lain untuk ambil air selain ini. Akhirnya kita anak keluar ke pencuran, ambil air, bawa ke kamar mandi, ke dapur, pakai mandi, cuci, minum, masak, pakai air anggur. Dan itu berlangsung selama 1 minggu. 1 minggu kemudian dia berubah kembali jadi air biasa. Itu air yang kita simpan di dalam rumah, air anggur, itu di saat yang bersamaan pun dia ikut berubah. Jadi setelah dia berubah, kita tanya ke Bapak, Bapak, air kok bisa berubah jadi anggur? Bapak bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan juga buat mujizat di saat manusia tidak mampu. Makanya sampai sekarang tiap tanggal 26 September kalau ada KKR di Soe untuk memperingati. Tadi bilang dengar cerita dan tiap apa ada pasta itu.